Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turki Naziri. Saya di sini akan mewakili dari kelompok saya untuk mempresentasikan atau mengedukasi dengan tema pernikahan dini. Di sini saya membuat konten edukasi ini untuk memenuhi makul dari Bu Setia Utami MPSI, yaitu makul psikologi kognitif. Kelompok saya terdiri dari Anissa Eka Putri dan Sinta Febrianti. Langsung saja. Yang pertama adalah definisi pernikahan atau dalam perundang-undangan di Indonesia disebut perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, usia ideal pernikahan. Pada perempuan, usia ideal pernikahan yaitu 21 dan pada laki-laki usia 25 tahun. Usia 21 merupakan usia minimal menikah pada perempuan karena menentukan persiapan fisik, terutama kehamilan dan melahirkan, mental dan emosi serta dimensi kesiapan lainnya. Pada usia 25 tahun, dengan pertimbangan perannya sebagai suami, laki-laki sudah memiliki kesiapan keuangan dengan memiliki pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi pada usia 21 tahun perempuan itu sudah siap, terutama pasca hamil dan melahirkan, serta siap mental dan emosi juga. Apabila di bawah 21 atau di bawah 20, perempuan biasanya itu masih agak labil dan belum siap emosi dan mentalnya, serta belum siap fisik, terutama saat hamil dan melahirkan. Itu pun sudah diklaim oleh dokter juga. Sedangkan pada usia 25 tahun pada laki-laki insya Allah atau setidaknya sudah siaplah mengenai tentang keuangan, ekonomi, finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong pernikahan dini. Ada 5 faktor pendorong pernikahan dini. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor orang tua. Yang keempat, faktor kebiasaan dan adat setempat. Dan selanjutnya faktor kelima yaitu marriage by accident. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong dari pernikahan dini. Biasanya di suatu desa atau di suatu daerah, faktor ekonomi merupakan pendorong pernikahan dini dikarenakan kalau enggak yang perempuan yang lebih kaya atau yang untuk mendongkrak perekonomian salah satu belah pihak, entah itu perempuan atau laki-laki, dan biasanya kebanyakan itu perempuan, entah perempuan yang berada di ekonomi yang di bawah standar itu dinikahkan dengan laki-laki yang mempunyai ekonomi di atas standar. Dan selanjutnya yang kedua, faktor pendidikan. Faktor pendidikan biasanya itu untuk menaikkan derajat dari keluarga. Itu bisa antara yang perempuan katakanlah tamatan SD, tamatan SMP, dinikahkan dengan lulusan yang laki-laki yang lulusan S2 atau S3 untuk mendongkrak status sosial mereka atau status sosial keluarga mereka. Yang selanjutnya yaitu faktor orang tua. Faktor orang tua menjadi pendorong pernikahan dini karena masih banyak di zaman sekarang yang masih menganut zaman Siti Nurbaya. Yang keempat yaitu kebiasaan dan adat setempat. Apabila kebiasaan dan adat setempat pernikahan dilangsungkan di bawah umur katakanlah 20, maka apabila ada laki-laki atau perempuan yang belum menikah pada usia 20 ke atas, 21, 22 dan selanjutnya akan menjadi aib bagi keluarga atau akan menjadi bahan omongan oleh tetangga sekitar atau di daerah tersebut. Yang faktor kelima yaitu marriage by accident. Itu merupakan faktor kecelakaan. Bisa jadi katakanlah hamil di luar nikah, itu merupakan faktor pendorong pernikahan dini. Yang selanjutnya, dampak dari pernikahan dini. Yang ini ada 3 dampak dari pernikahan dini. Yang pertama, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak kesehatan. Yang ketiga, dampak psikologis.
Yang pertama, dampak ekonomi. Tentu saja ini merupakan dampak yang akan terjadi setelah kita melakukan pernikahan dini. Karena ekonomi yang dilakukan di pernikahan dini itu belum stabil. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu dampak kesehatan. Dampak kesehatan juga merupakan salah satu yang menjadi sorotan bagi orang-orang yang melakukan pernikahan dini, karena pada usia di bawah 20 tahun itu secara fisik itu bagi perempuan kalau mengandung dan melahirkan itu belum saatnya. Yang selanjutnya merupakan dampak psikologis. Nah, ini menjadi sorotan utama di dalam pernikahan dini karena pada usia 20 ke bawah itu emosi masih belum stabil dan masih meluap-luap, masih memikirnya egonya sendiri, masih katakanlah suka mutli dan lain-lain. Selanjutnya adalah alasan pernikahan dini. Ada 4 alasan pernikahan dini. Yang pertama, alasan kultural, untuk memastikan sang anak menikah dengan seseorang yang dipercaya keluarga akan merawatnya. Yang kedua, alasan ekonomis. Beberapa orang tua memberikan anak perempuannya untuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan mas kawin yang dapat berupa uang, barang, atau ternak. Ada juga yang menikahkan anak perempuannya untuk melunasi hutang. Yang ketiga, untuk mempertahankan kemurnian. Untuk mempertahankan kemurnian sang anak dan menghindari konsekuensi sosial dari kehamilan usia dini yang belum siap bersuami, mengalami stigma sehingga seringkali dianggap lebih baik menikah saja. Yang selanjutnya atau yang keempat, untuk menjaga nama baik keluarga pada saat seseorang perempuan hamil di usia anak di luar nikah. Selanjutnya, remaja hendaknya menghindari tindakan yang dapat membahayakan dirinya dengan memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Pernikahan dini menyebabkan terjadinya kehamilan remaja yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan anak memiliki anak. Yang selanjutnya, remaja hendaknya jangan mencari jalan pintas dan mencari informasi sebaik-baiknya agar tidak membahayakan kesehatan mental dan jiwanya. Nah, saran dari presentasi kali ini, pernikahan dini boleh asalkan sudah siap mental, sudah siap finansial, sudah siap semuanya lah untuk melakukan keberlangsungan pernikahan, karena pernikahan itu merupakan hal yang sakral dan seharusnya dilakukan seumur hidup, sekali dalam seumur hidup. Itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang berkenan ketika Anda lihat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.